Halo teman-teman semua, apa kabar ya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dalam pelajaran bimbingan konseling bersama Bu Ika. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah prinsip dan gaya belajar. Yuk kita simak bareng-bareng materinya. Pada dasarnya, belajar merupakan aktivitas manusia yang berlangsung hingga akhir kehidupannya. Setiap manusia terus-menerus mempelajari sesuatu, khususnya yang berkaitan dengan keinginan untuk mencapai tujuan, keterampilan, dan pengetahuan tertentu. Ada dua prinsip belajar yang harus diperhatikan, yaitu komitmen dan praktik. Komitmen meliputi komitmen fisik, mental, dan emosional. Dan praktik, pengetahuan dan keterampilan yang baru dipelajari dapat memberikan manfaat jika sering dipraktikkan. Komitmen secara fisik dilakukan dengan menyediakan waktu khusus untuk belajar, terlibat secara fisik dalam mencari bahan-bahan yang harus dipelajari ataupun mencatat hal-hal penting yang ditemui dalam belajar. Komitmen secara mental dilakukan dengan memproses informasi yang didapat, misalnya dengan mengaitkan informasi yang baru diterima dengan pengalaman kita. Sedangkan komitmen secara emosional dilakukan dengan usaha untuk menyukai apa yang kita pelajari. Prinsip lainnya adalah praktik. Mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang baru dipelajari akan memberikan manfaat optimal bagi kita. Tanpa praktik, lama-kelamaan pengetahuan dan keterampilan tersebut akan usang. Jadi, pengetahuan dan keterampilan yang baru dipelajari dapat memberikan manfaat yang optimal jika sering dipraktikkan. Ada banyak cara yang dapat dipilih seseorang untuk berhasil dalam belajar. Yang paling baik adalah temukan gaya belajarmu sendiri. Gaya belajar adalah kebiasaan belajar yang kita miliki. Gaya belajarmu adalah kombinasi dari caramu menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. De Porter dan Hernacki menjelaskan gaya belajar sebagai modalitas dan dominasi otak. Modalitas adalah bagaimana cara termudahmu dalam menyerap informasi. Apakah kamu lebih mudah menyerap informasi melalui cara visual, auditorial, ataukah kinestetik? Sedangkan dominasi otak adalah bagaimana caramu mengatur dan mengolah informasi. Apakah kamu lebih banyak menggunakan otak kanan atau otak kiri dalam belajar? Ketika belajar mengetik di komputer, cara manakah yang paling kamu sukai? Visual, jika kamu lebih suka melihat ilustrasi atau membaca teks instruksi di buku petunjuk. Auditorial, jika kamu sangat bergantung pada penjelasan secara lisan dari orang lain yang memberikan petunjuk cara mengetik di komputer. Kinestetik, jika kamu lebih suka belajar mengetik di komputer hanya dengan melihat buku petunjuk atau memperhatikan panduan dari orang lain. Setelah memahami pengertian gaya belajar, saatnya kita membahas satu persatu modalitas belajar. Kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, kelebihan, kekurangan, dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan gaya belajar yang efektif. Modalitas belajar yang pertama adalah visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahaminya. Orang yang memiliki modalitas belajar visual akan menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: mementingkan penampilan dalam berpakaian, tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat daripada yang didengar, suka membaca, menonton TV, mengisi teka-teki silang, dan memperhatikan ekspresi wajah. Membaca cepat dan tekun, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi tidak pandai dalam memilih kata-kata. Mengingat orang melalui penglihatan, mengingat kata-kata dengan melihat, baik dalam hal menghafal. Aktivitas kreatif yang dilakukan adalah melukis, menggambar, dan merancang. Ciri-ciri selanjutnya adalah
Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika dituliskan dan seringkali meminta bantuan orang lain untuk mengulanginya. Cenderung duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Belajar lebih cepat menggunakan tampilan-tampilan visual seperti diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. Lebih suka mencatat sangat detail untuk mendapatkan informasi. Menyatakan emosi melalui ekspresi muka, berbicara dengan tempo yang cenderung cepat tapi mungkin cukup pendiam di dalam kelas, berkomunikasi dengan orang lain lewat kontak mata dan ekspresi wajah. Di saat sendiri, sangat suka melamun. Kelebihan yang dimiliki modalitas belajar visual antara lain, rapi dan teratur, mempunyai sifat yang teliti dan detail ketika mengerjakan sesuatu, biasanya tidak terganggu jika harus belajar di dalam keributan atau keramaian, akan tetap konsentrasi jika belajar di tempat ramai, tulisan tangan relatif rapi dan bagus, cenderung suka membaca. Kekurangannya, seringkali mengetahui apa yang dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata, sulit mengingat instruksi verbal yang diberikan secara lisan, dan kurang suka berbicara. Strategi yang dapat diterapkan adalah dalam proses belajar, gunakan materi visual seperti gambar, diagram, dan peta. Gunakan warna-warni untuk meng-highlight hal-hal yang penting. Ubah materi pelajaran dalam bentuk mind mapping. Modalitas belajar yang kedua adalah auditory. Gaya belajar auditory mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Orang dengan tipe belajar ini tidak akan memiliki masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Orang yang memiliki modalitas belajar auditori memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Suka mendengarkan radio, musik, sandiwara, drama, debat, suka mendengarkan cerita dengan ekspresi suara. Ingat dengan baik nama orang. Bagus dalam mengingat fakta, suka bicara dan punya perbendaharaan kata yang banyak. Lebih mudah menerima penjelasan dengan kata-kata, lebih menyukai instruksi secara verbal. Menyatakan emosi secara verbal melalui perubahan nada dan vokal suara. Aktivitas kreatif yang dapat dilakukan adalah menyanyi, mendongeng, bermain musik, berdebat, bercerita, berfilosofi, berbicara dengan tempo sedang, suka berbicara baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Berhubungan dengan orang lain dengan komunikasi verbal, dialog, dan bicara terbuka. Di saat sendiri, suka berbicara pada diri sendiri atau bersenandung. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Pembicara yang fasih. Mudah terganggu oleh keributan. Berbicara dengan irama yang terpola. Dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks keras-keras dan atau mendengarkan kaset. Kelebihan yang dimiliki oleh modalitas belajar auditori adalah dapat mempresentasikan hasil pekerjaan dengan baik, mudah mengingat nama orang, mempunyai tata bahasa yang baik, tidak takut jika harus berbicara di depan kelas, menonjol ketika terjadi diskusi, dan berbicara dalam irama yang terpola. Sedangkan kekurangannya antara lain kurang baik ketika membaca, kurang bisa mengingat jika membaca dalam hati, kurang baik dalam menulis cerita, dan mudah terganggu oleh keributan. Strategi belajar yang dapat diterapkan oleh orang-orang auditori antara lain berpartisipasi aktif dalam diskusi, baik di dalam kelas maupun dalam keluarga. Belajar dengan mendengarkan suara sendiri saat membaca materi pelajaran. Gunakan musik sebagai pengantar belajar. Merekam materi pelajaran dalam kaset atau media lainnya dan didengarkan sebelum tidur. Gantilah lirik lagu kesukaan dengan materi pelajaran. Modalitas belajar yang ketiga adalah kinestetik. Gaya belajar kinestetik menyenangi proses pembelajaran yang melibatkan banyak gerakan. Biasanya, orang tipe kinestetik ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktikannya secara langsung. Orang yang memiliki modalitas belajar kinestetik akan menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak. Menyukai kegiatan aktif, baik sosial maupun olahraga. Dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi secara detail. Menerima penjelasan dengan langsung menunjukkan. Menyatakan emosi melalui bahasa tubuh dan gerak atau otot.
Aktivitas kreatif yang dapat dilakukan adalah membuat kerajinan, berkebun, menari, dan berolahraga. Berbicara dengan tempo yang cenderung lambat. Ciri-ciri selanjutnya adalah berkomunikasi dengan orang lain dengan cara menyentuh dan mudah berempati. Di saat sendiri, seringkali merasa gelisah, tidak dapat tenang, dan selalu ingin beraktivitas. Merespon lebih baik dengan menangani objek secara langsung. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Banyak menggunakan isyarat tubuh. Tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Kelebihan yang dimiliki oleh modalitas belajar kinestetik antara lain biasanya cenderung berpenampilan rapi, mempunyai kelebihan dalam bidang olahraga, menyukai pekerjaan di laboratorium, serta memiliki koordinasi antara mata dan tangan yang bagus. Kekurangannya antara lain cenderung frustrasi dan gelisah bila harus duduk mendengarkan dalam jangka waktu yang relatif lama, kurang mampu mengeja, menggunakan jari telunjuk ketika membaca, dan tulisan tangan cenderung kurang bagus. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan gaya belajar kinestetik antara lain, jangan paksakan diri untuk belajar selama berjam-jam di rumah. Lakukanlah aktivitas fisik seperti mengunyah permen karet saat belajar atau saat menghafal. Yang terakhir adalah regangkan otot sebelum dan sesudah belajar. Nah, setelah memahami berbagai materi tentang modalitas belajar tadi, yuk kita cari tahu sebenarnya gaya belajar seperti apa sih yang sesuai dengan dirimu dengan mengisi instrumen gaya belajar. Seluruh materi yang dibahas dalam video ini diambil dari buku bimbingan konseling terbitan ESIS dan juga dari website edukasikompas.com. Terima kasih karena sudah belajar bersama dengan menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.